selamat sore Pak Fred. Sore Bapak Billy. Ya, saya bahagia sekali bertemu dengan Pak Fred pada sore hari ini. Ya. Saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Billy sore ini. Bagaimana kabarnya Pak Fred? Baik, sehat. Ya, syukur, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan semua ya Pak Fred. Betul, ya. Pak. Ya, Pak Fred, izinkan saya pada saat ini lakukan coaching. Tidak lama nanti Pak Fred ya, 15 sampai 20 menit ini ke depan. Ya, Pak Fred siap ya? Oke, luar biasa Pak Fred. Ya, Pak Fred, dalam proses coaching yang kita lakukan ini ada rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaian ini Pak Fred itu ada 3 hal. Ya, ini terkait dengan proses kemitraan. Yang kedua terkait dengan proses kreatif. Yang ketiga proses memaksimalkan potensi. Ya, siap, ini siap ya. Ini sebagai indikator kita dalam penilaian coaching. Ya. Kemudian Pak Fred, dalam proses ini juga ada 3 kompetensi yang kita mau capai, yang disebut dengan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Ya Pak Fred, masih ingat tuh Pak Fred ya? Masih ingat Bapak? Ya, masih. Ya. Mungkin apa saja Pak Fred ya? 3 kompetensi inti coaching itu ya. Presence, kehadiran penuh dalam proses coaching, kemudian kemampuan mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching kepada kita, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa Pak. Hasil mendengarkan itu. Keren. Wah, Pak Fred ini luar biasa. Artinya Pak Fred bahwa dengan kehadiran penuh itu, segala potensi kita, segala jiwa dan raga kita total dan fokus untuk mendengarkan dengan aktif kepada coachnya, kemudian dari situ akan menumbuhkan pertanyaan atau melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian Pak Fred, dari 3 kompetensi inti dari coaching ini, mungkin ada kompetensi spesial yang mau dikembangkan oleh Pak Fred. Sebetulnya 3 kompetensi itu memang harus dikembangkan oleh seorang coach untuk bisa menjalankan proses coaching itu secara maksimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tapi untuk proses coaching kali ini, nanti saya coaching dengan Pak Felix, ada 2 kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan dalam proses itu nanti. Ya, makanya ini saya minta bantu Bapak Billy untuk mengobservasi sebentar apakah kedua kompetensi itu nanti berjalan pada proses kami ini. Ya, ada kompetensi inti itu yaitu bagaimana mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa, dan setelah itu bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot dari hasil mendengarkan itu, sehingga dengan itu bisa mencapai apa yang itu menjadi tujuan dari percakapan itu bisa tercapai. Jadi saya sangat berterima kasih Bapak Billy meluangkan waktu untuk mengobservasi proses coaching ini sebentar. Jadi sangat diharapkan observasi mengamati khusus 2 kompetensi itu. Terima kasih banyak Pak Fred. Jadi yang mau dikembangkan oleh Pak Fred di sini adalah ada 2 kompetensi ya. Iya. 1 kompetensi mendengarkan dengan aktif. Yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Untuk mencapai tujuan dari coaching. Ya, bagus Pak Fred. Ya.
Oke, selamat sore Pak Felix. Selamat sore Pak Fred. Aduh, senang sekali bisa bertemu kembali. Sudah lama tidak bertemu ini. Oh iya sama ya Pak Fred. Terima kasih Pak Felix sudah hadir pada sore hari ini. Ini sepertinya Pak Felix mau menceritakan sesuatu ini. Kita mau ngobrol apa sore ini nih? Oh iya Pak Fred, di kelas 12 bahasa itu ada beberapa anak itu yang selalu membolos kalau pembelajaran saya. Oh, ceritanya begitu. Iya. Jadi di kelas Bapak Felix ngajar di kelas 12 bahasa. Iya, iya. Jadi anak-anak di kelas 12 bahasa ini suka membolos. Ya tidak semua ya Pak, ada berapa. Sebagian ya. Ya, laki-laki ada berapa anak laki-laki. Suka membolosnya kalau jam pelajarannya Bapak Felix. Iya, atau iya. itu begitu. Itu ceritanya ya. Ini apa yang mau kita capai dalam percakapan ini? Tujuannya mau kita capai di percakapan ini? Tujuannya Bapak supaya anak-anak ini tidak bolos lagi dan siap mengikuti pembelajaran saya. Oke, jadi harapannya nanti anak-anak ini, anak kelas 12 bahasa yang tidak lagi membolos pada jam pelajarannya Bapak Felix ya. Iya, iya. Oke. Baik, mungkin Bapak Felix bisa ceritakan kira-kira apa alasannya, apa sebabnya sampai anak-anak suka membolos itu pengalaman selama ini. Itu tadi Pak Fred. Jadi saya juga agak bingung nih. Karena begini, di jam kalau saya cek di jurnal itu mereka di jam-jam awal itu hadir ketika pembelajaran saya membolos. Makanya ini nanti yang menjadi pekerjaan berat untuk saya. Untuk saya lakukan refleksi ke dalam. Apakah mereka tidak senang dengan pembelajaran saya atau mungkin ada faktor-faktor lain. Oh, jadi Bapak Felix ini saya tadi bilang bingung ya. Iya. Jadi pagi harinya begitu mereka hadir di sekolah, tapi pas mau jam pelajaran Bapak Felix tiba-tiba mereka membolos. Iya. Pak Felix bingung ini kenapa ini anak begini. Iya. Sampai Pak Felix mau refleksi ke dalam diri. Iya. Barangkali mencari sebabnya kira-kira di mana ya. Iya, iya. Baik, untuk menjawab kebingungan itu apa yang Bapak Felix sudah lakukan selama ini? Begini Bapak, jadi di hari-hari terakhir ini banyak saya melakukan refleksi diri. Refleksi diri, mungkin mereka tidak senang itu karena metode pembelajaran saya yang hanya searah. Saya tidak memberi ruang mereka untuk berdiskusi. Jadi mungkin istilahnya itu semua pembelajaran itu berpusat pada saya. Mungkin itu juga salah satu faktor sehingga mereka tidak senang gitu. Jadi Bapak Felix melakukan refleksi, mungkin sebab dari anak membolosnya mungkin dari cara mengajarnya Pak Felix seperti itu. Iya. Bagaimana hasilnya setelah Pak Felix melakukan refleksi? Memang setelah melakukan refleksi, saya memanggil anak-anak. Dan ketika kita berdiskusi, memang ada indikasi ke situ. Jadi gaya mengajar saya yang menurut mereka dalam tanda kutip, mungkin itu juga bentuk kompensasi mereka. Tetapi untuk kedepannya, saya akan meluangkan waktu untuk bersama dengan mereka, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga nanti di situ ada komunikasi yang intens, sehingga ada saling rasa percaya. Oke, baik. Langkah yang sudah Bapak Felix lakukan untuk menjawab di kebingungan itu, masalah itu, salah satu yang tadi Bapak Felix sudah memanggil mereka ya, Om 4 Mata, dan dari perbincangan itu ada indikasi salah satu penyebabnya itu dari cara mengajar yang mungkin kurang berkenan, tidak cocok untuk mereka, dan itu membuat mereka membolos. Betul. Setelah Bapak Felix menyadari itu, bagaimana rencana ke depannya agar anak tidak membolos lagi?
perubahan seperti apa ke depannya? Itu tadi Pak Fred, jadi ini memang pekerjaan yang cukup besar. Iya. Saya harus selalu bersama dengan mereka karena saya akan mencari latar belakangnya mereka itu seperti apa, sehingga nanti pola pendekatan yang saya akan bangun ke depannya itu istilahnya pola pendekatan persaudaraan. Tidak boleh lagi saya sebagai guru, mereka sebagai siswa, karena memang anak-anak sekarang ini itu loh usia remaja lah, seperti itu. Oke. Berarti rencana selanjutnya adalah observasi ya, Iya. pendekatan personal, ngobrol-ngobrol dengan mereka supaya tahu lebih jauh, lebih detail apa sebab dari mereka membolos itu. Iya, iya. Mungkin ada rencana lain lagi, mungkin perubahan metode mengajar atau apa seperti itu Iya, selain observasi. memang itu. Jadi ini juga menjadi bahan refleksi saya selama ini, karena memang saya cukup ego juga ya Pak ya. Saya berpikir apa yang saya buat ini itu sudah baik, yang terbaik gitu. Karena mentang-mentang sudah jadi guru, maka anggap saja semua yang saya sampaikan itu benar ya, walaupun ternyata yang disampaikan itu tidak dimengerti sehingga siswanya juga membolos gitu. Mungkin itu juga salah satu faktor. Berarti ada rencana untuk mengubah proses pembelajaran, Iya. metode atau apa seperti itu. Iya, ya. Nanti ini ke depan Pak Fred, saya akan pembelajarannya itu harus berorientasi pada siswa, bukan berorientasi pada menghabiskan materi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Harus tercapai kebutuhan belajar siswa. Oke. Itu Baik, jadi ada dua rencana yang tadi dari Bapak Felix untuk menjawab kebingungan atas persoalan siswa yang suka bolos itu. Ada dua yang tadi saya tangkap, melakukan observasi, selalu berbincang-bincang, ngobrol dengan murid tersebut, untuk mengadakan pendekatan personal untuk tahu lebih jauh apa sebabnya mereka bolos. Dan yang kedua, punya rencana untuk mengubah proses pembelajaran. Kalau selama ini mungkin lebih berpusat pada guru, nanti kedepannya perancang pembelajaran yang berpihak pada siswa seperti itu. Iya, betul. Pak Fred. Kalau boleh tahu kapan dimulai dilaksanakan observasinya itu atau pendekatan personal kepada siswa? Setelah ini, kebetulan sebentar juga saya ada les di situ, di kelas itu. Oh, berarti pokoknya setelah proses ini langsung mulai sudah. Pas kebetulan sebentar jam terakhir itu, 2 jam terakhir saya ada les di situ, saya coba langsung eksekusi. Oh, langsung panggil anak-anak yang suka bolos itu, bincang-bincang dengan mereka. Kemudian rencana untuk mengubah proses pembelajaran di kelasnya mulai kapan ini? Itu nanti mungkin sebentar belum bisa ya Pak, Ya, karena yang saya sudah rancang kemarin itu untuk pembelajaran hari ini mungkin masih pakai konsep lama. Tapi mulai besok ini saya coba merancang pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa itu. oke. Baik, kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang Bapak Felix dapatkan dari perbincangan coaching ini? Terima kasih banyak Pak Fred. Ada banyak yang saya peroleh, di mana saya sudah merasa lega karena apa yang disampaikan oleh Pak Fred itu betul-betul menggali potensi yang ada dalam diri saya untuk menemukan solusi atas persoalan yang saya hadapi selama ini. Oke, ya saya pastikan Bapak Felix bisa mengatasi permasalahan itu ya. Nanti anak-anak tidak membolos lagi, tapi mereka bisa mengikuti pelajaran Bapak Felix lagi. Tapi dengan itu tadi lakukan itu ya, observasi, kemudian pendekatan secara intens, secara personal kepada anak yang suka bolos, lalu berkomitmen tadi untuk mengubah proses pembelajaran yang dulunya lebih berpusat pada guru, dominan guru, nanti kedepannya lebih berpusat pada siswa. Jadi memang komitmen saya. Oke, semoga berhasil ya Pak Felix ya. Amin. Saya nantikan cerita pada
pertemuan berikutnya. Semoga Iya, ada iya. perubahan, tidak lagi cerita atau keluar kebingungan terkait anaknya membolos. Ya, ya, nanti secara berkala saya akan lapor ke Bapak Fred tentang perubahan-perubahan setelah kita diskusi. Oke, terima kasih untuk perbincangan sore ini. Ya, sukses ya. Terima kasih ya Pak Fred Oke, atas sama-sama. bantuannya. Salam sehat dan bahagia. Amin. Selamat Pak Fred. Selamat. Ya. Oke Pak Fred, saya sangat bangga dan bahagia bertemu dengan Pak Fred karena dalam proses coaching tadi saya amati bahwa begitu berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ya. Kemudian Pak Fred, bagaimana perasaan Pak Fred ketika coaching itu berlangsung tadi? Aduh, sudah saya sangat senang sekali tadi karena sudah lama juga tidak bertemu dengan Pak Felix, dan ketika bertemu ternyata dia mau bercerita dengan saya. Dia ada persoalan di sekolahnya terkait dengan anak muridnya yang suka bolos. Saya senang mendengar ceritanya beliau tadi, dan saya juga senang karena percakapan tadi bisa membantu beliau untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dia hadapi. Tadi coachingnya lancar, dan apa yang menjadi tujuan yang kami tetapkan di awal tadi tercapai. Bapak Felix menemukan sendiri langkah-langkah yang dia lakukan ke depannya agar masalahnya itu tidak terjadi lagi, anak yang bolos itu tidak terjadi lagi. Oh ya, gitu. Ya, Senang sekali. luar biasa Pak Fred. Bahwa kompetensi inti dari coaching ini kan ada 3. Ya, Betul. ada 3. Yakni yang pertama tadi adalah presence, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dan saya lihat dari ketiga kompetensi inti ini tadi, bagaimana menurut Pak Fred? Kalau dari penilaian saya sendiri atas performance saya tadi dengan Pak Felix waktu coaching itu, saya sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Pak Felix, sehingga berdasarkan hasil mendengarkan itu saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau untuk menuntun dia sampai dia menemukan sendiri solusinya, cara langkah-langkah apa yang akan dia buat supaya nanti ke depan tidak ada lagi anak yang membolos. Karena itu saya masih penasaran tunggu cerita beliau berikutnya. Apakah langkah-langkah yang akan diambil itu sudah dijalankan, apakah ada hasilnya atau belum. Begitu. Ya, intinya apa yang kompetensi itu tadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan bobot, saya sudah jalankan. Kalau saya beri nilai sendiri ya sudah di angka 7 lah, seperti itu. Tidak tahu nanti hasil pengamatan dari Bapak Willy begitu. Ya, terima kasih banyak Pak Fred, bahwa dari 3 kompetensi inti proses coaching ini Pak Fred sudah jalankan dengan baik. Dan saya amati tadi seperti itu adanya. Terima kasih. Makanya saya sampaikan pada awal tadi, saya sungguh bahagia dan senang pada saat ini. Ya, Terima kasih. ya, Pak Fred, dengan tercapainya ketiga kompetensi inti ini dari coaching, itulah substansi inti dari coaching itu sendiri. Iya, betul. Bagaimana kita mendengarkan, menghadirkan secara penuh, kemudian dari situ kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Pak Fred, di penghujung kita pada kesempatan ini, bahwa saya menunggu proses coaching berikutnya, dan semoga coaching ini membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita dalam rangka mengembangkan kompetensi guru dan teman kita semua, dan muara dari situ semua adalah menciptakan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada
murid itu sendiri. Betul. Ya, ya. Prof. Fred, terima kasih atas waktunya tadi. Ya, semoga Tuhan memberkati kita Saya semua. juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Willy telah meluangkan waktu untuk mengobservasi saya tadi. Semoga hasil dari observasi ini berguna untuk saya ke depannya, dan juga ke depannya saya selalu membutuhkan Bapak Willy untuk mengobservasi, memberi masukan, penilaian agar proses coaching ke depannya lebih baik begitu. Terima kasih Bapak Willy. Siap, Pak Fred. Luar biasa, Pak Fred. Selamat sore Ibu Narti. Selamat sore Bapak Willy. Ibu Narti, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik Pak. Ya, luar biasa Ibu Narti ya. Iya Bapak. Ya, Ibu Narti, izinkan saya menggunakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk melakukan coaching hari ini. Ya, Iya, Ibu Narti Bapak. siap ya? Siap. Oh ya, luar biasa. Tujuan dari coaching hari ini menurut Ibu Narti kira-kira apa ya? Ya, terima kasih Bapak Willy. Saya diberi kesempatan hari ini untuk bisa melakukan coaching bersama Bapak. Ya. Karena memang begitu banyak persoalan yang saya hadapi Bapak. Ini salah satunya ini yang mau saya bicarakan ke Bapak hari ini berkaitan dengan tanggung jawab dari anak-anak. Saya melihat anak-anak saya akhir-akhir ini itu sepertinya rasa tanggung jawabnya itu kurang sekali, baik itu dalam mengerjakan tugas mereka di kelas maupun juga untuk mengerjakan tugas-tugas pelajaran. Ya. Ya. Situasi yang dihadapi oleh Ibu Narti ketika berada dalam kelas adalah anak-anak kurang mengerjakan tugas ya. Iya Bapak, tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Iya. Ya, memang ya Ibu Narti ya. Kita sebagai guru ini kan begitu kita berikan tugas kepada anak-anak, Iya. harapan kita adalah mereka melaksanakan tugas itu atau mengerjakan tugas itu karena ada nilai di balik itu ya. Iya. Kan Ibu Narti toh? Iya betul Bapak. Nilai yang dimaksud ini adalah karakter tanggung jawabnya ada. Iya betul sekali Ya. Bapak, itu yang saya mau. Ya. Ibu Narti, dari situasi yang dihadapi oleh Ibu Narti itu mungkin bisa mengidentifikasi apa-apa penyebabnya Ibu Narti ya. Iya Bapak. Jadi Bapak, yang saya amati akhir-akhir ini itu karakter anak-anak khususnya dalam hal tanggung jawab itu sepertinya kurang sekali. Ini terlihat dari keseharian mereka Bapak, seperti melaksanakan tugas piket. Itu mereka untuk piket kelas itu jarang sekali mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dalam mengerjakan tugas pelajaran Bapak, banyak sekali tugas-tugas yang mereka tidak kerjakan Bapak. Dan saya pikir bahwa itu berarti mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab yang penuh Bapak. Ya Ibu Narti ya, kalau tidak salah tadi ada dua hal di sini. Yang pertama adalah dalam melaksanakan piket hariannya mereka tidak laksanakan dengan baik. Ya. Iya. Yang kedua adalah dalam hal mengerjakan tugas juga mereka tidak mengerjakan tugas ya. Iya. Benar Ibu Narti ya. Kemudian dari hal seperti ini Ibu Narti, situasi ideal apa yang Ibu Narti mau capai? Yang saya harapkan Bapak, anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab penuh dan memiliki kesadaran penuh Bapak. Oh ya. Kenapa Bapak? Karena saya pikir jika anak-anak itu mereka memiliki kesadaran penuh, maka mereka akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, mungkin situasi yang paling ideal itu ya berkaitan dengan karakter mereka, karakter yang bertanggung jawab seperti itu. Ya, kesadaran dirinya tinggi. Ya. Dengan ada kesadaran tinggi, maka karakter
tanggung jawabnya juga sudah ada dalam kepribadian mereka. Iya, betul sekali Bapak. Terus ya Ibu Narti, bahwa bagaimana rencana aksi yang mau ditawarkan Ibu Narti ke depannya? Ya, Bapak melihat situasi anak-anak seperti itu, saya pikir mungkin saya perlu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional atau kesadaran sosial emosional, kompetensi sosial emosional, Pak, bagi anak-anak dalam proses pembelajaran. Mungkin salah satunya itu berkaitan dengan nilai atau karakter bertanggung jawab, sehingga anak-anak itu tertanam dalam diri mereka bahwa mereka harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam hal melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Luar biasa Ibu. Keren ya. Ini yang kita harapkan bersama seperti ini. Iya, Ya, Ibu Narti, bahwa kompetensi sosial emosional ini merupakan hal yang sangat pokok dalam proses pembelajaran. Ya, karena terkait dengan masalah ini tadi bisa melahirkan tanggung jawab. iya. Tanggung jawab dalam dirinya. Ya. Kemudian Ibu Narti, mungkin komitmen apa yang Ibu Narti mau dikedepankan dengan persoalan ini? Ya, baik Bapak. Saya berniat itu untuk selalu secara berkala melakukan pendampingan dengan anak-anak. Artinya ketika saya memberikan tugas kepada anak-anak, saya tidak mau membiarkan mereka begitu saja mengerjakannya. Tapi mungkin butuh pendampingan dari saya. Saya ada bersama-sama dengan mereka. Lalu yang kedua, saya juga mau mengintegrasikan keterampilan sosial emosional sebagai salah satu bentuk untuk membelajarkan karakter tanggung jawab kepada siswa. Oh iya, wah, ya keren Ibu Narti ya, luar biasa. Jadi ada dua hal komitmen yang mau ditawarkan oleh Ibu Narti. Yang pertama adalah melakukan pendampingan secara berkala. Iya. Ya, memang benar Ibu Narti, memang pendampingan ini hal yang baik karena kita bisa mendampingi anak dengan total, bisa sehingga dari situ anak-anak bisa mengawasi dirinya sendiri. Iya, betul Pak. Kemudian yang kedua, melakukan pembelajaran sosial emosional atau kompetensi sosial emosional. Ya benar Ibu Narti. Ini komitmen yang ditawarkan oleh Ibu Narti. Harapannya bahwa komitmen ini jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab ke depan. Dan Ibu Narti, hari-hari ini ke depan kita saling membagi, dan bukan hanya hari ini kita lakukan coaching, tapi pada hari-hari yang mendatang kita lakukan terus dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga melahirkan generasi yang kita harapkan berkarakter dan bertanggung jawab. Iya, siap. Ya, terima kasih banyak Ibu Narti. Terima kasih Bapak untuk prosesnya. Luar biasa ya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Sore Pak Wil. Selamat sore. Salam dan bahagia. Ya, selamat dan bahagia juga. Silakan duduk. Pak Willy, bagaimana kabar sore ini? Ya, Pak Felix, kabar sore hari ini saya bahagia dan senang. Tetapi di balik itu juga saya mempunyai sedikit persoalan. Kita ambil yang bahagianya dulu ya. Nanti yang persoalannya kita akan coba lihat bersama nanti. Pak Willy, kira-kira persoalan apa ya? Di awal tadi sudah dibuka sedikit. Ya, begini Pak Felix ya. Kita sebagai guru ini kadang-kadang permasalahan itu selalu silih berganti hadir di dalam
proses kegiatan kita. Dan terkait dengan itu Pak Felix, menurut saya bahwa persoalan yang saya alami bukan persoalan tetapi sedikitnya mengganjal perasaan saya adalah saya ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila atau P5 sebagai implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Kira-kira kalau begitu persoalannya Pak Willy, kira-kira apa yang menjadi tujuan umum kegiatan kita sore ini? Ya, tujuannya menurut saya Pak Felix adalah bahwa apa yang saya sampaikan dalam proses ini bisa Pak Felix dengar baik dan memberikan jalan kepada saya, dan hal itu menjadi rekomendasi pemikiran saya untuk mencari solusinya. Oke, ya. Artinya selama proses ini kita terbuka ya Pak ya? Ya. Pak Willy bisa ceritakan kira-kira persoalannya seperti apa realnya? Ya, Pak Felix, sekitar 1 bulan yang lalu saya ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai koordinator pelaksanaan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Kemudian Pak Felix, ketika kita mulai kegiatan dari perencanaan dan pelaksanaannya, kelihatannya respon teman-teman ini sangat kurang atau sangat minim sekali. Apa dampaknya? Dampaknya adalah semua kegiatan itu bertumpu kepada saya. Saya merasa beban. Bebannya begini Pak, saya di sisi lain sebagai guru mata pelajaran, kemudian di sisi lain juga sebagai koordinator pelaksanaan proyek P5 tadi, kemudian di sisi lain juga di kegiatan sosial juga saya banyak kegiatan juga di luar, sehingga benar-benar saya mengalami beban. Berarti persoalannya Pak Willy dengan padatnya kegiatan, terutama di proyek penguatan pelajar Pancasila, di mana Pak Willy sebagai koordinator kerja sendiri. Karena teman-teman yang lain itu semacam melihat kegiatan itu adalah tugas yang dilakukan oleh Pak Willy sendiri. Benar Pak. Sehingga dampaknya kegiatan pembelajaran di kelas akan terbengkelai, apalagi ada kegiatan-kegiatan sosial di luar itu. Saya dengarkan Pak Willy juga ini bagian dari sebuah organisasi rohani ya? Ya, benar Pak. Kira-kira menurut Pak Willy atas persoalan ini, solusi yang baik itu seperti apa ya? Ya, terima kasih Pak Felix. Saya refleksi selama ini Pak Felix bahwa mungkin solusi yang saya utamakan nanti yang pertama adalah segera mengadakan rapat bersama. Karena dengan rapat bersama ini nanti saya sampaikan ide pokok dari proyek P5 ini kepada teman-teman. Kemudian mau juga menyatakan bagaimana teman-teman ini mendukung kegiatan ini, supaya saya tahu sejauh mana kalau memang itu sudah dilaksanakan, lalu menyatakan komitmen bersama untuk laksanakan proyek ini sehingga berhasil adanya. Oh ya, betul ya Pak Willy ya, karena memang P5 ini itu bukan menjadi kemenangan 1-2 orang, itu
kegiatan itu dilaksanakan untuk beberapa rumpun mata pelajaran itu, sehingga membutuhkan keterlibatan banyak orang. Luar biasa Pak Willy ya. Memang seperti itulah, kita butuh kerjasama, kolaborasi dengan orang lain, dan salah satu caranya adalah buka rapat bersama untuk menyamakan persepsi dan pandangan tentang P5. Kira-kira rapat ini kapan ya Pak Willy ya? Ya, Pak Felix, rapat ini nanti saya konsultasi dengan kepala sekolah dulu. Oke. Ya, karena beliau penanggung jawab utama. Kemudian rencana saya konsultasi dengan kepala sekolah esok, dan tawaran saya bahwa mungkin lusa langsung dilaksanakan rapat secepat mungkin. Ya. Artinya rapat ini untuk memperlancar P5 ya Pak ya. Kira-kira komitmennya Pak Willy untuk P5 ini bagaimana ya? Ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disingkat dengan P5 ini sebagai implementasi kurikulum Merdeka Pak Felix, ini adalah pembelajaran yang bersifat co-kurikuler. Oh ya. Betul. Dia bagian tidak terpisah dari intrakurikuler, dalam artian bahwa dia juga sifatnya di luar kelas, tetapi bagian dari kognitif, ya, meningkatkan kognitif siswa dengan dimensi-dimensi yang ada. Dan dimensinya nanti, semua dimensi itu menjadi kepribadian anak dalam menumbuh kembangkan diri mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian komitmen saya Pak Felix bahwa karena ini adalah implementasi dari kurikulum Merdeka, maka ini wajib dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan, dan saya sesegera mungkin melakukan rapat dan membagi tupoksi kepada teman-teman, kemudian langsung aksi setelah itu. Oke, ya luar biasa ya Pak Willy ya. Karena memang P5 ini sudah tertuang dalam kurikulum Merdeka ya. Apalagi dalam jam pelajaran itu 1 jam setiap mata pelajaran itu untuk P5-nya itu. Ya. Jadi memang itu wajib dilaksanakan. Dan komitmen yang sudah dibangun ya Pak Willy, itu merupakan motivasi yang harus bukan saja motivasi eksternal, harus motivasi internal. Ya. Sehingga betul-betul komitmen itu akan terlaksana dan terwujudlah proyek P5 itu. Ya. Karena itu nanti kalau zaman sekarang itu istilahnya P5 itu berkaitan dengan kecakapan hidup lah, seperti itu. Apalagi nanti di sana ada dimensi, ada elemen, ada sub elemennya. Memang saya tahu itu memang pekerjaan berat ya. Jadi Pak Willy, di akhir percakapan kita ini, jadi saya hanya memberi penguatan kepada Pak Willy, jadi sukseskan itu dan harus berkolaborasi dengan teman, diawali dengan rapat terbuka sehingga nanti apa yang direncanakan atau tuntutan kurikulum itu bisa terpenuhi. Apalagi saya dengar itu P5-nya tahun ini ada 5 ya Pak ya? Ya. 3-nya untuk kelas 10, 2 proyeknya untuk kelas 11. Kelas 11 ya. Itu memang saya tahu itu pekerjaan berat, tetapi pasti sukses. Ya. Saya tahu Pak Willy punya kemampuan yang luar biasa ini. Sukses ya Pak Willy ya. Ya, terima kasih banyak motivasinya Pak Felix. Semoga P5 ini berjalan dengan baik.